Ya, senang sekali pagi hari ini bisa kembali ada di gereja ini. Saya dengan penuh kasih ingin menyapa. Shalom Bapak Ibu. Dan di belakang shalom. Puji Tuhan, senang sekali. Hari ini saya boleh dapatkan kepercayaan untuk bisa ada di sini. Ya, sebetulnya minggu lalu seharusnya saya di sini Bapak Ibu. Tapi saya mohon ditukar tanggalnya karena minggu lalu kami memberkati salah satu dari anggota jemaat senior kami yang menikah. Ya, jadi dengan terpaksa digeser pada hari ini. Dan puji Tuhan, saya boleh kesempatan oleh Bapak Gembala tempat ini untuk saya boleh sharing kembali dengan Bapak Ibu. Baik, saya mau tanya terlebih dulu sebelum saya sampaikan isi hati Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini datang, baru hari ini lihat saya? Boleh tangannya diangkat? Yang baru hari ini lihat saya. Dilambai-lambaikan bisa? Oh, semuanya sudah ya? Ada lagi? Maaf saya nggak bisa lihat jauh. Oke, kayaknya semua hampir 99% udah lihat saya ya. Baik, nama saya Samuel Irwan, saya Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Keluarga Imot Rajani di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dan hari ini bukan satu kebetulan kalau Tuhan membawa kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu kekasih. This is the main purpose. Ini adalah tujuan utama ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan penolong bagi kita. Sebuah penolong yang mampu membuat kita hidup di dalam rohnya. Nah, kenapa Tuhan harus memberikan Roh Kudusnya buat kita, umat Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa kehendak daging kita, temperamen kita ini, kekasih Tuhan, sejak kita ini lahir sampai saat ini banyak orang yang melihat kecenderungan manusia itu selalu berbuat jahat. Kecenderungan manusia itu selalu berbuat yang menyenangkan dirinya. Yang seringkali nggak sadar kalau yang menyenangkan dirinya itu seringkali nyakitin hati Tuhan. Nah, bagaimana setiap orang Kristen yang sudah percaya Yesus mampu menyalibkan dagingnya, mampu menuruti keinginan roh dalam hidupnya. Tuhan tahu kedagingan kemampuan kita nggak akan pernah sanggup untuk hidup menurut tuntunan roh. Kenapa, saudara? Sebab semua keinginan Tuhan dalam hidup kita selalu mematikan daging kita. Dan selalu ingin membuat temperamen kita mengalami perubahan. Nah, karena dasarnya kita ini sudah ada dalam benih dosa, itu seringkali membuat kita gagal. Makanya Paulus berkata dalam Roma pasal 7, setiap kali aku mau berbuat baik, yang jahat selalu yang muncul. Dan kalau aku berbuat yang jahat dalam diriku, itu bukan dari rohku, tapi itu dari dagingku, gitu maksudnya. Nah, bagaimana supaya kita jadi orang Kristen yang hidup sudah percaya Yesus, tapi kita hidup dalam tuntunannya. Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa membuktikan kepada dunia, I am belongings of Jesus. Saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ingatkah Bapak Ibu pada waktu Yesus belum naik ke sorga, dia berkata begini, you will receive the power if the Holy Spirit come upon you. Engkau akan menerima kuasa daripada menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. And you will be my witnesses. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Nah, apa hubungannya kuasa Roh Kudus menjadi saksi-saksi Kristus? Nah, banyak orang Kristen yang waktu membaca itu menerjemahkan secara satu pihak. Oh, saya akan punya kuasa kalau dibaptis Roh Kudus. Saya bisa bahasa roh. Ya, memang betul. Oh, saya bisa membangkitkan orang mati. Ya, memang betul. Oh, saya bisa mengadakan mujizat-mujizat. Ya, memang betul. Tapi setahu saya, kita membangkitkan orang mati mungkin ya, menyembuhkan orang sakit. Itu dengan nama Yesus. Nah, Roh Kudus itu akan turun ke atas kita. Sebetulnya bukan cuma menjadi saksi Kristus dari sisi kuasanya Tuhan Yesus. Ya, dia mampu memberikan kesembuhan bagi orang sakit, kemudian mengadakan tanda-tanda ajaib. Bukan cuma itu. Tetapi kalau Anda lihat bagaimana hubungan menjadi saksi Kristus, hidup kita ini loh Bapak Ibu, yang harus mencerminkan akan karakter Kristus. Hidup kita yang harus mampu mencerminkan bahwa siapa yang memiliki kita, itulah perbuatan kita. Kalau kita ngaku dimiliki Yesus, harusnya perbuatan kita mencerminkan pribadi Kristus. Nah, itu yang membuat kita harusnya butuh Roh Kudus. Karena untuk membuat kita mengadakan tanda ajaib, orang pakai nama Yesus, maaf ya, orang yang tidak punya karunia Roh Kudus, yang tidak punya bisa bahasa roh dari gereja-gereja yang lain, mereka juga bisa dipakai Tuhan untuk mengimpartasikan kesembuhan. John Wesley, kemudian banyak dari aliran-aliran yang bukan karismatik, mereka pakai nama Yesus, orang sakit pun sembuh. Mereka bisa buat tanda-tanda ajaib. Nah, sebetulnya menurut saya berkata begini, bagian yang menarik dalam hidup kita waktu Roh Kudus turun ke atas kita mampu hidup sama seperti Kristus hidup. Itu kan yang dicatat dalam 1 Yohanes 2:6 kan Bapak Ibu.
Bagaimana Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu kekasih Tuhan tempat ini, yang sebagai pribadi yang terlingkup dalam naungan keluarga. Kan Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem. Itu dari skop kecil dulu. Siapa skop paling kecil dalam hidup kita? Keluarga. Kemudian tetangga kita. Kemudian kota kita. Kemudian generasi kita. Nah, untuk hidup sama seperti Yesus hidup, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Jangan mengutuk orang yang mengutuk engkau, berkatilah dia. Jangan balas fitnah dengan fitnah, berkatilah dia. Nah, itu butuh Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen yang hidupnya penuh Roh Kudus, yang didiami Roh Kudus, itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Yaitu mata kuliah sendiri ya. Ada didiami, ada dipenuhi Roh Kudus. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang, jadi waktu seorang percaya Yesus, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Nah, kalau penuh Roh Kudus, salah satu buktinya dia mampu berkata-kata bahasa roh. Tetapi jangan lupa, berkata-kata bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda bahwa dia hidup oleh roh. Dengar baik-baik umat Tuhan. Orang yang hidup dalam roh adalah Roma pasal 8 mengatakan begini. Coba kita baca ayat ini. Lalu saya akan hubungkan bagaimana hidup kita menjadi pribadi yang mampu mencerminkan kehidupan Roh Kudus dalam rumah tangga kita, keluarga kita, dan bagaimana buah Roh Kudus itu beroperasi dalam diri kita. Jadi ini cukup berat khotbah di sini ya hari ini ya. Jadi penuh pencurahan Roh Kudus, saya dikasih tema tentang keluarga, kemudian HUT gereja ini juga tentang buah roh, bagaimana menggabungkannya. Tuhan kasih saya hikmat seperti ini. Coba kita akan baca ayat yang ke-9 dari Roma pasal yang ke-8. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Perhatikan rohnya R-nya besar. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, nah ini Paulus berkata, jika kalau roh Allah berdiam. Jadi pada waktu kata diam ini dipakai, waktu seorang percaya Yesus, meterainya dikasih, rohnya, the Holy Spirit dwells in us. Yaitu kata dwell itu berdiam. Jadi dia kasih rohnya untuk apa? Untuk ini Bapak Ibu. Ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Untuk menyatakan bahwa kita ini miliknya Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Rohnya R-nya kecil. Jadi bagaimana Tuhan itu ingin menyatakan pada kita. Pada waktu seorang berbuat dosa, Bapak Ibu, rohnya itu mati. Dan waktu roh Allah diam dalam dia, oleh karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudusnya menghidupkan roh kita yang mati. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah disitulah Roh Kudus ingin nuntun kita. Pernah enggak Bapak Ibu berjalan dalam sebuah dilematis ya? Mungkin ketika orang sakiti kekasih Tuhan di sini. Daging kita sama roh kita itu seperti dua oknum yang berbicara kepada kita. Ya, pada waktu orang nyakiti kita, daging berkata, balas, kamu dihindang, kok kamu direndahkan, balas saja. Nah itu Bapak Ibu. Tapi roh berkata, dia ingin nuntun kita. Jangan, firman Tuhan berkata loh, kamu harus jadi orang yang bisa mengampuni. Kamu bisa menjadi orang yang memberkati dia. Nah, supaya kita ini bisa mengampuni dia, kita itu butuh kuasa. Dan kalau daging kita itu powerless, tidak ada kuasa. Tapi kalau Roh Kudus itu turun dalam diri kita, yang membuat orang bisa ngampuni orang yang nyakitin dia, yang membuat orang bisa memaklumi orang yang menjengkelkan dia, itu bukan dari dagingnya, tapi roh yang menuntun dia dan ngasih kekuatan untuk melakukannya. Gitu Bapak Ibu. Teristimewa, dengar baik-baik. Tuhan itu ingin melihat dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini, semua bisa dipakai Tuhan untuk membuktikan kamu hidup dalam roh atau daging. Gitu Bapak Ibu. Lewat apa? Proses. Dimulai dari skop yang paling kecil, keluarga. Tuhan bisa pakai suami untuk proses istri-istri. Istri-istri bisa dipakai Tuhan untuk proses suami-suami. Anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk proses orang tua. Nah, masalahnya begini. Proses setiap kita memang kita jalani. Tetapi mampukah Bapak Ibu hidup menurut tuntunan roh, membuktikan bahwa saya milik Kristus pada waktu kita di dalam proses itu. Nah ini yang sungguh-sungguh butuh penyangkalan diri akan daging itu umat Tuhan. Dan itu yang seringkali kita gagal kan Bapak Ibu. Nah kita akan tunjukkan sama Bapak Ibu sebuah mungkin dua contoh. Satu di Alkitab, satu dalam hidup saya. Bagaimana saya ingin menggali keluar kebenaran ayat ini.
Bagaimana sih Pak seorang yang hidup dalam roh, dalam keluarganya itu bisa terbukti bahwa dia ini penuh Roh Kudus? Dari mana Tuhan tahu Bapak Ibu penuh Roh Kudus? Dari mana Bapak Ibu ya diketahui Tuhan bahwa kita ini hidup dalam tuntunan roh, kalau tidak lewat persoalan. Saya kalau beli pasta gigi, odol, kalau saya mau gosok gigi, saya pencet yang keluar harus apa? Pasta gigi, lewat tekanan. Saya akan kecewa kalau saya pencet odolnya yang keluar bukan odol atau pasta gigi, yang keluar Indomie. Loh ini salah beli, ini kayak salah ngisi ini orang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu penuh Roh Kudus, pada waktu tekanan datang, entah dalam keluarga, dalam hidupmu sehari-hari, itu harusnya yang keluar itu buah Roh Kudus. Pak, kapan saya mengeluarkan buah Roh Kudus, Pak? Bukan pada waktu keadaanmu baik-baik saja. Tapi ketika kita mengalami tekanan, ketika saya mengeluarkan buah kasih, Tuhan ingin menikmati buah kasih dalam hidup saya, ya jangan marah ketika ada orang yang nyakitin kita. Ketika doa pengharapan kita, impian kita sepertinya sukar untuk dipenuhi dan waktunya lama dan kita menanti jawaban doa. Tuhan ingin lihat mana buah kesabaranmu menantikan janjiku. Aku mau makan. Ketika kita pengen marah, kita pengen ya yang balas kejahatan, dia belum tahu kuasa saya, dia belum tahu saya siapa. Kita mengeluarkan begitu, Roh Kudus berkata, hei jangan, kamu harus mengeluarkan buah lemah lembut. What is the meaning of gentleness? Apa artinya kelemah lembutan? Power under control. Kuasa yang terkendali. Nah gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita berkata, harusnya saya bisa marah, harusnya saya bisa tersinggung, tapi saya memilih untuk mengampuni dia, saya memilih untuk diam. Sama seperti Kristus hidup Bapak Ibu. Turun kamu dari salib. Tuhan Yesus bisa turun kalau dia mau. Tapi dia kelemah lembutannya berkata apa? Enggak, aku ikuti rencana Bapa. Karena tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita jemaat, kalau bukan Tuhan yang mengendakinya buat kita. Dan itu cara Allah mengajar kita Bapak Ibu. Sama seperti saya. Hari ini saya 15 tahun 5 bulan. Saya dikenal orang pendeta yang tak punya air mata. Jadi setiap 10 menit sekali harus ditetesin. Apalagi kalau suasana udaranya dingin Bapak Ibu. Mata saya cepat lengket. Dan kalau saya goyang-goyang mata seperti ini. Bukan karena saya mau main mata dengan Bapak Ibu. Enggak. Karena mata saya lengket. Jadi harus digoyang lengketnya supaya saya bisa melihat. Jadi saya enggak dapat melihat dengan jelas lebih daripada 1 meter sampai hari ini. Jadi jangankan yang di belakang sana, wajah Pak Gembala dari sini saya nggak kelihatan, istri saya dari sini juga nggak kelihatan. Hari ini spesial ya saudara, saya ditemani oleh istri saya, nanti Anda akan dengarkan kesaksiannya. Bagaimana dia menjadi satu pribadi yang mampu hidup dalam tuntunan roh ketika badai itu datang dalam hidup kami, proses tekanan itu datang dalam hidup kami, khususnya dalam 15 tahun terakhir ketika saya mengalami cacat mata seperti ini. Saya bukan buta ya, saya low vision. Mungkin dokter berkata high low vision ya. Tingkat tinggi dari sebuah mata yang rabun, itu saya. Dan saya nggak bisa lihat lebih daripada 1 meter disebabkan karena kornea saya burem. Lensa saya baik, tapi korneanya burem. Jadi problemnya di kornea. Orang kornea burem itu seperti Bapak Ibu naik mobil yang nyetir matanya sehat, tapi kaca depannya burem. Kalau orang katarak, ya di depan kaca mobilnya itu contohnya ya, itu ada lapisannya. Jadi lapisannya harus dibuka. Nah kalau saya beda, kacanya yang burem. Jadi solusinya gimana? Harus ganti kaca. Gitu. Nah ketika saya mau ganti kaca, itu komplikasinya banyak. Saya alergi antibiotik. Saya alergi juga obat bius. Jadi waktu saya tambal gigi setelah sakit Stephen Johnson syndrome yang pernah saya saksikan, saya 4 bulan tidak gosok gigi, istri saya yang rawat gigi saya. Dalam keadaan mata yang jauh lebih parah daripada sekarang Bapak Ibu. Ya bagaimana saya nambal gigi dibor tanpa dibius waktu di Samarinda. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu ya. Tapi saya berpikir lebih baik saya sakit sebentar daripada saya sakit terus karena giginya nggak diobati. Itu saya alami. Bahkan saya berkata, Tuhan, saya harus mengeluarkan buah kesabaran ketika saya mengalami tekanan seperti ini. Dan itu bagian yang Tuhan kerjakan. Nah contoh yang satu ini itu sangat aktual sekali dalam hidup kita Bapak Ibu. Disinilah peranan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengeluarkan buah roh sebagai bukti kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jangan bermimpi begini ya, hari ini pencurahan Roh Kudus, aku akan penuh dengan kuasa Roh Kudus kalau aku bisa berbahasa roh. Wah saya sampai nawar bajai aja pakai bahasa roh. Wah Anda salah Bapak Ibu. Anda saya bisa punya kuasa pergi ke rumah sakit, doain orang sakit, orang sembuh. Saya bikin tanda-tanda ajaib. Ya memang itu bagian daripada kuasa. Tapi sebetulnya untuk menjadi saksi Kristus adalah itu lebih berbicara tentang temperamen kita,
Don't talk about character, ya, jangan bicara tentang karakter, tapi bicara soal temperamen. Temperamen itu watak dasar yang cenderung berbuat dosa, yang berbuat jahat, bisa diubah, menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Nah, coba Anda dengar baik-baik. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan roh itu lewat kisah ini. Kalau kita lihat telurnya ular, ini ularnya mungkin induknya mati, dibunuh sama pemburu, tinggal telurnya. Telurnya kita ambil, kita taruh pada ayam yang sedang mengalami telur. Yang sedang mengerami telur juga, tapi telurnya sendiri. Telur ular saya taruh di ayam yang ngerami. Tiba-tiba ketika telurnya sang ular ini pecah, yang keluar apa kira-kira? Ular atau ayam? Ular. Oh, ini ayam nih kurang pinter nih, mungkin kurang hangat ramanya. Saya bawa ke bebek. Wah, bebek kan mungkin lebih gede. Taruh di situ telur ularnya. Nanti dia pecah, yang keluar apa? Telur. Ular, ya keluarnya ular. Makanya nggak salah Yohanes Pembaptis berkata, kamu ini keturunan ular beludak. Kenapa? Kecenderungan kita ini berbuat jahat. Walaupun firman udah banyak kita dengar, kalau kita nggak hidup dalam tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu, Anda akan selalu hidup dalam daging yang cenderung menyakiti Kristus dan akhirnya nggak bisa jadi saksi Kristus. Makanya muncul istilah orang itu muka pendeta tapi hatinya pendekar. Nggak bisa jadi saksi. Dan seringkali kita menjadi orang yang gagal mengeluarkan buah roh pada waktu tekanan datang. Sebab apa yang ada dalam diri kita itu yang keluar. Nah, lihat akan orang ini, Bapak Ibu. Ini sebuah contoh keluarga yang luar biasa yang Tuhan berikan makna yang dalam buat saya untuk belajar dari orang ini. Coba buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Lihat akan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dulu ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama terlebih dulu. Ya. Saya mohon maaf saya nggak bawa Alkitab karena memang saya udah nggak bisa baca Alkitab. Jadi saya menggunakan media elektronik yang hurufnya besar seperti ini. Dan backgroundnya hitam, tulisannya putih supaya saya bisa membaca. Ini pun radius bacanya nggak boleh lebih dari 20 cm. Saya sampai hari ini juga masih kuliah Bapak Ibu. Saya lagi ngambil doktor saya. Saya kalau kuliah atau ngerjain tugas itu jarak mata dengan laptop begitu dekat sekali. Tadi malam Pak Thomas lihat saya bagaimana saya baca tulisan di laptop ya. Begitu dekat dan pakai kaca pembesar untuk baca buku-buku. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, berikan ilmu teknologi yang bagus sehingga membantu saya memudahkannya membaca dengan satu mata sebelah kiri. Jadi yang kanan saya ini kejernihannya cuma sisa 20 hingga 30% yang kanan. Jadi mata ini yang kemarin mau dioperasi di Singapura namun gagal, nanti saya ceritakan. Baik, firman Tuhan berkata begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi sudah sering terjadi kelaparan Bapak Ibu ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ya, jadi bukan cuma sekedar nampakkan diri, tapi setiap kali Tuhan nampakkan diri sama kita, dia selalu ada firman-Nya. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan loncat ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Perhatikan ayat 6, saya suka kata ini, sekalipun pendek tapi dahsyat. Jadi tinggallah Ishak di Gerar, Bapak Ibu. Ishak ini Bapak Ibu diapit oleh dua orang besar dalam hidupnya. Ya, dia diapit oleh Abraham bapaknya, sebagai orang yang luar biasa ya, Bapak iman, dan sangat disegani oleh tiga agama. Yahudi, Kristen, sama Muslim. Ya Bapak Ibu ya, ini Bapak Abraham. Yang kedua, orang besar yang mengapit Ishak itu adalah anaknya, namanya Yakub. Itu sampai hari ini, ya namanya Yakub menjadi namanya orang keturunan Abraham, yaitu menjadi Israel. Nah menarik sekali, ada yang berbeda dari Ishak dengan dua orang besar yang mengapit dia, Bapak Ibu. Apa yang beda? Ishak ini orang yang sangat kaya, Bapak Ibu ya. Dia diberkati luar biasa karena sungguh-sungguh Tuhan memegang sumpah dan janjinya kepada bapaknya dan diberikan oleh Ishak. Ishak diberkati luar biasa. Ishak ini dalam segala pergumulannya, saya tidak membaca dia punya kehidupan rumah tangga
yang sama dengan dua pengapitnya. Maksudnya gimana Pak? Abraham memang diberkati, dia cinta Tuhan. Yakob juga diberkati dan dia mengasihi Tuhan. Tapi yang membedakan adalah soal rumah tangganya Bapak Ibu. Kalau Abraham ini diapit oleh 3 orang wanita dalam hidupnya. Di dalam hidup Abraham ada Sarah, ada Hagar, dan ada Ketura budaknya lagi. 3 wanita ini mengapit kehidupan Abraham. Yakob juga begitu. Rumah tangganya, istrinya ada 4. 2 istri resmi, 2 gundiknya. Dan itu waktu itu ingat baik-baik, belum ada kitab Taurat ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep hukum Taurat itu, yang maaf sering diambil oleh agama saudara tiri kita, boleh punya istri lebih dari 1 kalau istrinya yang pertama merestuinya. Atau mengizinkan, jadi nggak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu yang dibilang zina. Makanya waktu Daud sembunyi-sembunyi ngambil Batseba, Nathan tegur kamu berzina gitu. Tapi kan Daud punya banyak istri. Salomo punya banyak istri, itu atas terang-terangan direstui oleh istri-istri sebelumnya. Dan itu dikonsep, ditiru oleh saudara tiri kita itu Bapak Ibu ya, ngerti maksud saya ya. Nah pada waktu itu belum ada Taurat. Yakob ini ada Rahel, ada Lea, ada Silpa, ada Bilha. Orang-orang diberkati ya luar biasa, menunjukkan karismanya dengan banyak istri. Tapi Ishak ini beda Bapak Ibu. Bagaimana roh Allah dalam hidupnya, memang waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Alkitab saya berkata, the Holy Spirit, the Spirit of the Lord dwells in him. Berdiam dalam dirinya. Dan itu yang menarik sekali Bapak Ibu. Sampai dia diberkati, hartanya banyak, istrinya tetap 1. Siapa? Siapa istrinya? Rivka. Ya, tetap 1, sampai dia mati. Gak ada gundik, gak ada selir. Tetap 1 Rivka. Luar biasa. Nah apa rahasianya Ishak ini hidup dalam tuntunan roh? Apa yang membuat Ishak ini menjadi satu pribadi yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Dahsyat sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah gini. Seorang yang hidup dalam tuntunan roh adalah seorang yang mengerti, akan peduli, akan keluarganya. Saudara lihat baik-baik, kelaparan menimpa negeri perjanjian dan itu kelaparan bukan yang pertama kali. Sudah sering terjadi peristiwa kelaparan. Ingat Bapak Ibu, persoalan datang kepada kita. Jujur ya, selalu itu aja. Kalau enggak masalah duit, ya masalah nama baik, masalah harga diri, ya kemudian sakit badan kita, itu aja masalahnya. Tetapi kenapa sikap hati kita selalu berbeda? Kenapa sikap hati kita selalu tidak sama dengan masalah yang sama? Mungkin hari ini kau menang, wah enggak punya uang, aku tidak mau ngutang, aku tak percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara. Tapi nanti pada masa yang akan datang, persoalannya sama, mungkin walaupun levelnya mungkin lebih tinggi ya kesukarannya, tapi tetap masalah uang. Waduh, ini anak kalau enggak segera dibayar uang sekolahnya nih, ntar anak gua enggak boleh ikut pelajaran sekolah. Kepala sekolah udah telepon saya, waduh gimana nih, bingung, udah doa, udah pakai puasa, tapi enggak ada di pertolongan, enggak ada mujizat. Tuhan jangan salahkan saya Tuhan ya, saya mencoba menolong Tuhan, saya ngutang sana sini. Itu terjadi Bapak Ibu. Bagaimana ketika himpitan tekanan datang dan Ishak pun mengalami keadaan yang sama. Pada waktu kelaparan, istri anaknya harus dikasih makan. Dia punya anak 2, sudah Esau sama Yakob. Istrinya harus dikasih makan. Alkitab berkata, Ishak ini berikhtiar mau pergi ke Mesir lewat Gerar. Jadi saudara jangan bingung ya. Kenapa Ishak pergi ke Gerar, tapi Tuhan datang sama Ishak berkata, don't go to Egypt, jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Gerar itu perbatasan wilayah bagian barat antara Israel dengan negeri semenanjung Mesir, semenanjung Sinai. Di situ Gerar berada yang dikuasai oleh bangsa Filistin pada waktu itu. Ishak pergi ke sana mau nyebrang ke Mesir. Kenapa? Di Mesir nggak ada kelaparan, gitu Bapak Ibu. Jadi Ishak mau ke sana mau nyelamatin keluarganya, dia bertanggung jawab dengan keluarganya. Tetapi lihat baik-baik. Kalau seorang saya tahu butuh pertolongan, kalau dia butuh memenuhkan tanggung jawabnya, dia butuh membuktikan bahwa dia pribadi yang bertanggung jawab. Dengar baik-baik jemaat. Hiduplah dalam tuntunan roh untuk membuktikan bahwa Anda mampu bertanggung jawab juga dengan Tuhan yang memiliki hidup kita. Pada waktu saya punya tugas sebagai seorang kepala keluarga, bertanggung jawab dengan keluarga saya. Namun saya terbatas dengan keadaan saya. Berwaspadalah. Jangan sampai dagingmu kita gunakan untuk menghidupi tanggung jawab kita. Itu yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Gimana maksudnya Pak? Wah, saya tahu istri anak saya harus dicukupi kebutuhannya, tapi kerjaan saya enggak ada. Banyak suami-suami yang maaf kata inisialnya Kristen,
tapi melakukan perbuatan kejahatan. Distributor narkoba, dan tidak sedikit, ya, tadi WL-nya bersaksi pergi ke penjara, tidak sedikit di sana yang Kristen kan? Kenapa? Mereka berusaha memenuhkan tanggung jawabnya, tapi bukan dengan tuntunan roh. Dia dengan tuntunan dagingnya sendiri, sehingga segala macam cara dia buat. Untuk apa? Membuktikan bahwa saya bisa bertanggung jawab. Dan bagian itu yang seringkali kita temukan kan Bapak Ibu. Kita berusaha untuk memenuhi kehidupan kita dengan cara kedagingan kita. Gimana Pak caranya Roh Kudus itu bisa menuntun saya hidup dan tuntunan roh? Dengar baik-baik. Hiduplah jadi satu pribadi yang mendengar tuntunan roh. Yang yakin akan the power of the word of God. Kuasa akan kuasa daripada firman Tuhan itu. Dia berkata Tuhan berfirman kepada Ishak. Don't go to Egypt. Wow, what is the reason? Apa alasannya Tuhan? I will bless you in this country. Aku akan memberkati engkau di negeri ini. Dan itu Ishak pegang. Dan Ishak taat ikutin tuntunan roh sekalipun dagingnya berontak. Lu bego lu. Mana kelaparan gini bisa ngasih makan istri anakmu. Kamu bego Ishak. Ayo pergi ke Mesir saja. Roh berkata, enggak, ikuti firman Tuhan. Stay in this country. Makanya firman Tuhan dengan tegas berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggal di sana dalam keadaan kelaparan. Dan itu bagian yang luar biasa yang saya temukan dari Rivka. Memang Alkitab tidak mencatat. Lalu berontaklah Rivka karena suaminya mengambil keputusan. Ingat, firman Tuhan datang cuma sama Ishak. Makanya di sini para pria, khususnya Anda para suami, jadilah imam dalam rumah tanggamu. Firman Tuhan turun atas kita. Makanya saya kalau berkati orang nikah, waktu pengantin masuk atau duduk di depan mimbar kami, prianya harus di sebelah kiri dulu yang wanita. Supaya apa? Satu, membuktikan bahwa selama Anda belum diberkati jadi suami istri, itu wanita belum tanggung jawabmu. Dan yang kedua, waktu saya mendoakan mereka, tangan kanan saya kena kepala yang pria. Let's talk about authority. Itu bicara soal otoritas. Bicara soal urapan yang memimpin keluarga, diberkatinya. Makanya Yusuf waktu berkati, Yakub waktu berkati anak-anaknya Yusuf, tangannya kan disilang, ya. Karena yang kanan ini bicara soal otoritas. Nah, itu yang dibuat oleh Ishak ini. Dia belajar sungguh-sungguh, firman Tuhan datang atas dia, dan dia berusaha meyakinkan istrinya bahwa kita tinggal di sini, firman Tuhan datang sama kita. Ingat waktu Abraham juga diminta Ishak dipersembahkan di Gunung Moria, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan datangnya sama Abraham, bukan sama Sarah. Gitu. Ingat waktu Tuhan juga bicara sama Adam di Taman Eden, jangan makan buah benar-benar jahat itu, Tuhan ngomongnya sama Adam, Bapak Ibu. Dan itu bicara soal otoritas. Makanya jadi suami-suami di sini, jadilah pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang Anda mengerti kemana kau bawa rumah tanggamu. Kalau kau nggak punya firman dalam hidupmu, dan kau nggak meyakini, maka Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang akhirnya gampang sekali membawa kehancuran rumah tangga. Sudah banyak dalam pelayanan saya dalam 2 tahun terakhir ini, Tuhan tunjukkan sama saya kesalahan seorang pria, kepala keluarga yang menjerumuskan rumah tangganya. Dan akibatnya apa? Istrinya minta cerai. Utangnya banyak, bahkan kemarin saya terima telepon dari seorang pemudi, saya nggak sebut dari kota mana, dia nyaris bunuh diri. Bunuh diri, kenapa kamu bunuh diri? Iya Pak, perempuan ya. Papa saya enggak terima saya, suami saya juga enggak mendukung saya Pak. Bunuh dirinya kayak apa? Saya minum Porstek Pak. Ya ampun Porstek diminum, kenapa enggak Coca-Cola? Saya bilang, kok Porstek diminum? Saya bilang gitu. Akhirnya enggak mati Pak, saya sekarang usus 12 jari saya sama usus besar saya sama ginjal saya rusak Pak. Doakan saya Pak. Saya jelasin sama dia sepanjang lebar segala macam, saya doain juga lewat telepon Bapak Ibu. Dan itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Suami-suami nggak mampu mimpin rumah tangganya dengan tuntunan roh untuk pegang firman dalam hidupnya. Nah bagian itu yang seringkali kita buat kan Bapak Ibu. Saya tahu mungkin Bapak Ibu udah banyak dengar firman. Tapi pertanyaan saya, sudahkah firman itu menuntun Bapak Ibu memberikan satu kekuatan untuk Anda meyakini bahwa Tuhan sanggup menyertai kita? Bukankah Tuhan berkata, I will be with you until the end of the earth. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman ini. Artinya dalam kesesakan kita, dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan meyakinkan kita akan penyertaannya. Saya tahu Bapak Ibu, sampai hari ini, 1 bulan saya butuh obat mata ini Bapak Ibu. 1 bulan 30 botol. Dan saking berartinya obat mata ini Bapak Ibu, ini sudah expired. Orang kadang-kadang belikan saya dari Amerika, karena ini mestinya di Amerika ya, nggak ada di Indonesia. Singapura juga nggak ada.
orang beli nggak lihat kadaluarsanya gitu. Jadi seringkali nyampe obat mata yang lama belum habis, yang baru datang udah expired. Ini kalau nggak salah bulan November 2012. Ada yang Oktober, ada yang September. Jadi saya berdoa gini, Tuhan, saya minta Engkau mengkuduskan obat mata ini. Kuduskan supaya ini jadi berkat buat saya. Saya sempat email sama produk alergan di Amerika. Mereka berkata sebaiknya jangan dipakai karena ini ada active ingredients-nya. Tapi sudah percaya nggak percaya, ini mujizat. Saya tumbangin tangan, saya doa, saya pakai sampai hari ini nggak terjadi apa-apa. Dan itu sungguh ajaib. Tapi jangan tiru-tiru ya. Nanti obat kadaluarsa Anda doain teman tangan Pak Samuel yang ngajarin. Jangan saudara ya. Saya nggak ngajarin begitu. Iman kita berbeda. Kenapa? Saking berharganya ini buat saya. Sekali lagi saya garis bawahi. Saking berharganya ini buat saya. 1 botol saya butuhkan 1 hari untuk mengisi air mata di mata saya. Saya kalau nggak pakai ini, saya persis seperti orang buta. Bagaimana mungkin saya melayani Tuhan dengan kondisi mata seperti ini, pergi kemana-mana? Itu karena saya berkata, Tuhan, aku punya firman yang mana firman itu berkata, you will be with me. Engkau bersama dengan saya. Kemanapun saya pergi, saya yakin Tuhan menyertai saya. Itu membuat saya yakin akan kuasamu. Dan itu membuat saya bisa ada di tempat ini bersama dengan saudara. Percayalah, ketika kau hidup dalam kuasa firman, mujizat itu terjadi. Bukankah mujizat selalu ada ketika firman ada dalam hidupmu dan berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala. Itu semua dengan firman. Dengan firman kau akan sanggup mencipta kalau diurapi Roh Kudus dan kau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sampai hari ini, saya nggak pernah kehabisan obat mata. Tiap kali mau habis, Tuhan gerakkan si A, si B, si C yang saya nggak pernah mintain. Tiap kali mereka ke Amerika ingat saya, mereka belikan buat saya. Sampai hari ini Bapak Ibu. Dan sungguh ini sangat sebagai teman buat saya. Tapi di satu sisi saya harus berhati-hati menggunakan obat mata ini. Karena obat mata ini kalau kena udara dingin, dia mengandung gelnya itu bisa putih-putih di mata sini. Khususnya nempel di bulu mata. Jadi kalau pas waktu saya membersihkannya nggak berhati-hati, butiran-butirannya bisa masuk ke mata jadi orang yang kelilipan. Gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Seperti ada butiran masuk di mata dan itu sakit kalau nggak punya air mata. Wah, ngeluarinnya setengah mati, langsung merah di tempat. Saya terakhir diperiksa tahun lalu di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk oleh Dr. Mata Kelvin. Dan dia berkata, Pak, ini bulu mata mau dibakar supaya tidak nusuk ke kornea mata saya. Sebab kalau sudah nusuk ke kornea mata, luka, ngobatinya setengah mati. Bisa 2 hari dengan berbagai macam obat. Seperti, teramisin, ya Bapak Ibu, itu pedihnya minta ampun, itu untuk mengobati infeksi di mata akibat luka. Dan saya sudah sering sekali pakai obat mata itu. Nah, kalau kita nggak punya firman, kita gampang ngeluh, kita gampang menyerah sama Tuhan. Bagian ini membuat kita berkata, Tuhan, aku mau punya buah roh. Buah roh apa? Penguasaan diri. Pada waktu saya mau menyelamatkan diri, mencari berkat dengan cara saya pergi kepada dunia. Hari ini kau mencegah saya dengan firman berkata, stay in this country, stay in this your condition. Tinggal dalam keadaanmu, aku menyertai dan memberkati engkau. Ketaatan kita punya buah penguasaan diri, membuat Anda diberkati Tuhan. Yang kedua, lihat baik-baik. Ini yang luar biasa, ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, nah ini bukti bahwa Ishak ada di Gerar. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang apa? Halo? Ishak sedang apa? Bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Bukan dengan Sriani tetangganya, bukan. Bukan dengan Sarinah gundiknya, bukan. Dengan siapa? Rifka istrinya. Bapak Ibu ingat baik-baik. Pada waktu itu Ishak sudah punya anak 2, udah gede-gede. Dan yang menarik sekali, ini satu keadaan yang gak mudah loh Bapak Ibu. Dalam keadaan masa paceklik, dalam keadaan masa yang tidak nyaman untuk mereka bisa bercumbu-cumbuan, Ishak ini bisa menenangkan hati istrinya. Ingat baik Bapak Ibu, wanita itu bergerak dengan 2 otak. Kiri dan kanan. Tapi dominan di bagian otak yang namanya feeling, otak perasaannya, otak emosinya. Makanya kalau dia lihat seorang wanita lihat kebutuhannya nggak tercukupi, anak-anaknya nggak terjamin, terganggu emosionalnya. Nah, di dalam diri wanita itu Bapak Ibu, ingat baik-baik, itu ada 3 jenis hormon. Ada hormon yang namanya estrogen, itu hormon yang berfungsi untuk mengeluarkan sel telur atau ovum pada seorang wanita. Hormon yang kedua itu hormon progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur.
Jadi pada waktu sel telurnya tidak dibuahi, hormon ini mengalami masalah. Makanya temperamennya emosional seorang wanita pada masa-masa sebulan sekali dia datang bulan, jadi nggak stabil, bisa marah-marah, cepat marah. Kenapa? Hormon progesteronnya mengalami penaikan. Dia nggak dibuahi, lalu tahu-tahu harus menstruasi. Itu seringkali membuat wanita nggak stabil emosinya. Lalu yang ketiga itu hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini bicara soal kerinduan hasrat seorang wanita untuk mengalami yang namanya kasih sayang dari lawan jenisnya, Bapak Ibu. Jangan pernah lupa bahwa hubungan Kristus dengan jemaat, Paulus berkata lewat firman Tuhannya adalah itu seperti suami dengan istri. Ishak ini pintar, Bapak Ibu. Pada waktu seorang istri itu otak emosionalnya, perasaannya sedang mengalami yang waduh suamiku ini gak salah kan dalam keadaan paceklik begini. Dia pasti mengalami kegelisahan secara jiwaninya. Ishak pandai. Dalam keadaan masa sukar, Ishak ini menenangkan istrinya. Dalam diri seorang pria itu ada yang namanya hormon testosteron. Hormon ini yang menghasilkan sel spermatozoa dan gairah bagi laki-laki, Bapak Ibu ya. Dan ketika itu meningkat, dia rindu bersekutu dengan istrinya. Nah menarik sekali Bapak Ibu, ketika Kristus rindu bersekutu dengan kita, itu menggambarkan seorang suami yang rindu bersekutu dengan istrinya. Dan menggambarkan seorang jemaat rindu bersekutu dengan Tuhan, demikian istri rindu bersekutu dengan suaminya. Dalam masa sukar, mereka bisa tetap harmonis, itu sukar Bapak Ibu. Dalam keadaan masa sulit, suami istri bisa bercumbu-cumbuan, itu sangat tidak mungkin sebetulnya. Ada istri, kalau suaminya pas tanggal muda, wah Pak, pulangnya kok malam Pak, tak siapin air panas. Karena Pak mau gajian. Gitu. Ntar coba otak tanggal tua. Kenapa lu pulang telat? Gua siapin air panas, gua siram di muka lu. Lain Bapak Ibu. Saya pernah punya jemaat, ngerantau di Bontang, buka rumah makan Solo. Kalau warungnya lagi rame, manggilnya, yang ada pelanggan datang. Satu kali saya besuk ke tokonya, suaminya lagi di kamar, dia teriak, Pi, digoleki Pak Pendeta, katanya gitu. Cari pendeta, katanya. Loh Bu, kok manggilnya Pi? Kok tumben manggilnya Papi? Bukan Papi Pak Pendeta, jadi apa? Sapi. Turu aja, ketidur aja kerjaannya katanya. Kalau warungnya lagi sepi. Tadi kamar suaminya teriak, iya Sek, sebentar. Loh tuh lihat Pak, aku dipanggil Sek. Loh apa Sek itu Bu? Pesek Pak hidung saya, katanya gitu. Astaga, saya bilang. Ada istri-istri yang punya hormon oksitoksinnya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu, ya perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau menenangkan, membuat istri Anda jadi normal, satu hari tenangkan hormon oksitoksinnya itu dengan cara apa? Peluk dia. Sehari minimal 4 kali. Enggak kerja Pak, pelukan terus. Ya memang begitu kodratnya, saudara. Kalau Anda mau istrimu normal, peluk 4 kali sehari. Itu bicara soal bahwa hormon oksitoksinnya mau saya tenangkan. Apalagi pada masa-masa sukar. Hormon itu cepat naik Bapak Ibu. Makanya Ishak ini pinter. Dia apa? Dia keluarkan buah penguasaan dirinya. Dia keluarkan buah kesabarannya. Keluarkan buah kebaikannya. Buah cinta kasihnya. Untuk istrinya menenangkan dia di masa sukar. Dan itu bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau manusia nggak saling mengerti pasangannya. Waduh tiap hari berantem Bapak Ibu. Nikah itu mudah. Tapi membangun rumah tangga itu yang sukar minta ampun. Dibutuhkan pengertian antara suami istri yang begitu dalam. Soal ini aja ya, soal otak kanan otak kiri. Itu kalau suami istri nggak saling ngerti, bisa ribut Bapak Ibu. Contohnya, karena wanita ini kerja otak kanan otak kiri, dia bisa bekerja 2-3 pekerjaan sekaligus. Sambil gendong anak, sambil ngepel, sambil masak, pintar sekali Bapak Ibu ya, luar biasa. Sambil ngerjain sesuatu, sambil ngerjain yang lain juga bisa. Tapi kalau laki-laki, dia banyak kerja dengan otak kiri. Sehingga kalau dia ngerjain sesuatu, diajak ngomong yang lain nggak akan nyambung. Iya, tadi ngomong apa? Nggak nyambung saudara, nggak bisa. Itu bisa berantem kalau nggak saling ngerti. Nah tapi ada kelemahan juga seorang wanita karena dia kerja otak kanan otak kiri, dia sukar sekali bedakan mana kanan mana kiri. Loh ya toh, istri saya kan suka nyetir, kalau saya kan nggak bisa nyetir, saya nyetir. Sering kali saya bilang yang belok kiri, dia malah belok kanan. Loh, kok belok kanan? Yo, ini kan kiri, ini kanan itu, saya bilang. Jadi kami punya bahasa khusus pribadi untuk belok kanan, mana belok kiri sama dia. Jadi kalau belok kiri, saya bilang belok Maksudnya itu buat cebok ya, tangan kiri. Jadi dia ngerti, saudara. Kalau belok kanan, saya bilang belok makan. Tangan makan pakai tangan kanan, dia ngerti dia, saudara. Ya, itu sering kali terjadi. Nah, karena dia kerja di otak kanan, otak kiri juga luar biasa, Bapak Ibu.
dia bisa cari barang, radius matanya ini 180 derajat. Kalau laki-laki enggak, karena dia kerja dengan otak logika, cuma satu mata saja Bapak, satu arah. Nyari barang di kulkas mana sih, saya enggak ngeliatan. Yang matanya normal aja enggak ngeliat, apalagi saya, saudara. Jadi kalau nyari barang-barang apa-apa, saudara di rumah, saya paling sering suruh istri saya cari. Kenapa? Radiusnya besar. Ini loh di sini Pak tempatnya, kata gitu ya. Luar biasa. Dan itu kalau enggak saling ngerti, bisa berantem Bapak Ibu. Nah Ishak memanfaatkan keadaan seperti itu dengan berkata apa? Dia ngajak menenangkan jiwanya istrinya, perasaan istrinya di masa-masa paceklik. Itu yang gak mudah. Saya mau bilangin sama jemaat Tuhan di sini ya. Jangan gantungkan tingkat harmonis rumah tanggamu hanya dari berapa banyak level ekonomimu. Itu rapuh sekali Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan sebuah kesaksian yang kedua. Yang pertama Ishak, yang kedua adalah istri saya. Bagaimana kami memasuki masa sukar sejak tahun 98. Dia harus hidup dengan seorang suami yang matanya cacat. Dulu mata saya lebih parah daripada sekarang. Dulu saya jangan harap lihat sinar ini bisa melek begini, nggak bisa. Langsung nutup mata saya. Tidur terlentang mata saya langsung nutup karena infeksinya begitu parah. Bagaimana dia harus mengerjakan hal-hal yang tidak seharusnya seorang istri kerjakan. Tapi karena suaminya cacat, dia harus mengerjakannya. Mangga masak, dia yang manjat pohon mangga. Genteng bocor, dia yang naik atas genteng. Listrik konslet, dia yang baikin listrik konslet. Saya cuma ngasih instruksi ini, ngebuka ini, gitu. Dia yang baikin semuanya. Dan bagaimana dia belajar sesuatu yang seringkali dia nggak pernah mau. Tapi karena suaminya cacat, dia harus mengerjakannya. Nah, dengan kesaksiannya sebentar, saya undang istri saya, Erna Chandra, bisa maju ke depan. Puji Tuhan. Shalom. Aduh semangatnya kurang. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya kalau saya boleh pagi hari ini boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih buat seluruh staf penggembalaan yang ada di tempat ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Yang mengizinkan saya untuk berdiri di depan ini. Menyaksikan bagaimana saya boleh menghadapi hari-hari sulit bersama suami yang sangat-sangat saya cintai. Ya puji Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara kekasih yang di dalam Tuhan sudah pernah dengar bagaimana kesaksian daripada suami saya. Waktu dia sakit, mengalami sakit, bagaimana saya harus merawatnya. Terus bagaimana dokter sudah memvonis dia bahwa dia akan meninggal. Itu adalah masa-masa sulit yang saya hadapi. Karena jujur kami baru menikah. Saya menikah 97, 98 suami saya sakit. Kalau secara manusia, itu kan merupakan masa-masa bulan madu, masa-masa pengantin baru. Kok malah suami saya sakit? Dia masuk rumah sakit, malah divonis tidak akan bertahan sampai 3 minggu. Itu merupakan masa sulit bagi saya waktu itu. Tapi saya tetap setia, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya. Waktumu indah. Rencanamu indah dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah memberikan suami kepada saya, Pak Samuel Irwan, saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan kesembuhan bagi dia. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggal. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menjadi janda, lantas saya mempunyai angan-angan, lantas saya mempunyai rencana untuk menikah lagi, tidak. Karena saya yakin dan percaya suami saya akan sembuh. Waktu 3 minggu dia kemudian dinyatakan bahwa masa kritisnya lewat, dia boleh menerima kesembuhan. 1 bulan dia di rumah sakit, dia diizinkan pulang. Saya merasa bahwa itu adalah masa-masa sulit saya sudah berlalu. Saya kira masa-masa sulit saya berlalu sudah. Tuhan terima kasih, Tuhan berikan kesembuhan bagi suami saya. Dan waktu itu kami berobat di Surabaya, Pak Samuel berobat di Surabaya. Dia pulang, dia tinggal di rumah mamanya. Saya duluan pulang ke Samarinda karena kami tinggal di Samarinda. Saya pulang ke Samarinda duluan karena saya memang masih kerja waktu itu ya. Jadi saya tinggalkan pekerjaan saya selama 1 bulan untuk merawat dia di rumah sakit. Saya pulang ke Samarinda untuk kembali bekerja. Saya pikir, dia berobat jalan pasti sudah sembuh akhirnya. Waktu bulan April dia balik ke Samarinda, saya kaget. Kok suami saya ini jalannya begini ya? Saya bingung kenapa.
Kenapa dia jalan begitu? Waktu dia keluar dari taksi, Tuhan, kok begini? Kok tidak seperti yang saya harapkan bahwa dia akan berjalan seperti Samuel Irwan sebelum dia kena sakit dulu. Tapi tidak, dia keluar dari rumah mobil. Ternyata alat produksi air matanya dokter bilang rusak. Jadi dia tidak bisa memproduksi air mata dengan sendirinya. Maka dari itu dokter memberikan dia tetes mata. Tapi waktu itu masih buatan Indonesia. Masih bisa dicari di Indonesia. Dia menggunakan tetes mata itu. Dan setiap malam saya harus memberikan salep mata kepada matanya. Karena kalau dia tidur tidak diberi salep mata, besok paginya dia akan susah untuk buka mata. Karena lengket semua, jadi harus dibuka, bisa lecet. Jadi saya harus ingat, harus memberikan salep mata bagi dia. Setiap hari saya lalui, saya kadang berkata, Tuhan, kok begini ya Tuhan? Kok begini rumah tangga saya Tuhan? Kok Tuhan izinkan ini terjadi dalam rumah tangga saya? Tapi Tuhan mengingatkan kepada saya lagi. Tuhan menyadarkan kepada saya, ingat, waktu kamu menikah dulu, kamu pernah berjanji bahwa kamu akan bersama-sama tetap setia kepada suamimu dalam suka dan duka. Bukan hanya suka, tapi duka pun kamu lewati. Kamu tetap setia kepada suamimu. Itu yang memberikan kekuatan bagi saya. Dan saya hadapi hari-hari saya rawat dia. Saya, ya kalau boleh dibilang seharusnya sebagai istri, kalau saya jalan, biasanya suami-suami yang gandeng istri ya. Kalau mau nyebrang digandeng istrinya. Kalau saya tidak. Kalau saya mau nyebrang sama suami saya yang gandeng dia. Ayo kita nyebrang, saya yang lihat mobil. Sepertinya saya ini yang bodyguard bagi dia. Tapi itulah yang memang Tuhan ciptakan kita ini manusia. Tuhan ciptakan kita sebagai wanita, sebagai istri. Kita ini adalah penolong bagi suami kita, amin. Dan saya menikmati kehidupan saya sebagai penolong bagi suami saya. Walaupun mungkin sulit saya jalani, tapi saya menikmatinya. Karena saya tahu Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Tuhan memberikan kemampuan bagi saya untuk menjadi penolong bagi suami saya. Bahkan kadang kami jadi tontonan orang. Kalau saya menjemput suami saya, dia ada di seberang, karena harus muter, rumah kami di sana, saya tidak akan muter. Saya stop di sini. Seharusnya suami pasti nyebrang sendiri ya. Kami jadi tontonan. Saya harus buka mobil, saya harus nyebrang dulu, saya jemput suami saya nyebrang. Kadang orang tuh bingung, kok aneh ya? Kok malah yang perempuan yang jemput laki-laki, kok laki-lakinya tidak nyebrang sendiri? Itu kadang kami menjadi tontonan, kadang menjadi ketawaan juga bagi orang lain. Tapi kami menikmati semuanya itu. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Dan jujur kalau setelah dia keluar rumah sakit, setelah dia sembuh, dia pulang ke Samarinda. Satu hal yang sangat membuat saya tambah merasakan bahwa ini benar-benar masa paceklik bagi kami. Waktu dia ke kantor, dia waktu itu masih bekerja ya, dia ke kantor. Terus dari kantor menulis surat bahwa Pak, maaf kami tidak bisa memperkerjakan Bapak lagi di tempat kami karena keadaan Bapak yang tidak memungkinkan. Itu seperti sesuatu yang bagi saya, Tuhan, kok begini Tuhan? Seharusnya saya jalani hari-hari saya bersama suami saya. Masa-masa pengantin baru, masa-masa bulan madu, saya boleh jalani dengan sukacita. Tapi kok ini yang Tuhan izinkan. Terus suami saya diberhentikan dari kerja. Lantas saya tahu itu merupakan hal yang sulit bagi dia. Karena dia adalah suami, dia adalah imam. Walaupun mungkin keadaannya tidak memungkinkan untuk dia melakukan pekerjaan. Tapi beban bagi dia. Karena dia tidak bisa menghidupi, membahagiakan istri dan anaknya pada waktu itu. Dan saya tahu, saya tidak pernah memperlihatkan kesedihan saya di hadapan dia. Saya tidak mau memperlihatkan kesedihan saya di hadapan dia.
Saya tetap berusaha, tetap semangat, tetap bersuka cita di hadapan dia. Dan karena semangatnya dia juga, dia akhirnya berusaha untuk menjual HP. Kami mau menjual handphone. Jadi karena keluarga kami ada yang toko handphone, dia berusaha untuk menjual handphone, untuk menafkahi istri dan anaknya. Suami saya harus tawarkan kepada orang, dia ambil satu handphone, kalau laku dapat untung kami simpan. Kami ambil lagi satu, kalau untung kami simpan. Akhirnya keuntungan ini bisa beli 2, kami simpan lagi, akhirnya bisa beli 3. Sudah mulai 1 bulan berjalan, ya saya rasa Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan berkat ini. Tapi masa sulit itu belum lewat. 1 bulan berjalan, suami saya ditipu orang. Dia bawa lari handphone, 3 handphone, padahal handphone belum dibayar. Dan waktu itu uangnya masih 8 juta sekian. Kami harus mengganti uang itu kepada keluarga saya yang dimana saya ambil handphone itu. Tapi saya tahu dia tetap orang yang bersemangat sekali. Dia tetap semangat dan saya juga tidak mau menunjukkan bahwa saya ini sedih di hadapan dia. Saya bilang enggak apa-apa, biar Tuhan berkati dia. Walaupun dia ambil handphone itu, dia bawa lari handphone itu, tapi Tuhan memberkati dia. Tuhan mengampuni dia. Kita berikan, kita mengampuni orang yang mengambil handphone itu. Dan hari-hari saya jalani. Kemudian mulai Tuhan buka jalan, keluarganya ada yang punya ruko. Kemudian kami tinggal di ruko, kami boleh buka HP di sana. Kemudian Tuhan berkati dengan luar biasa. Masa sulit itu datang lagi. Masalah itu datang lagi. Pembantu kami bawa lari uang kami, 15 juta. Bagi kami itu bukan uang kami sebenarnya, uang toko yang laku belum kami setor. Itu harus kami setor kepada supplier di mana kami ambil HP. Dia bawa lari. Tapi waktu kami itu disarankan sama teman-teman kami, ayo kejar. Mungkin dia baru katanya, mungkin di Balikpapan, dia di bandara. Tapi saya bilang, suami saya cuma nangis sih. Suami saya bilang tidak usah. Tuhan berkati dia, Tuhan ampuni dia. Biar Tuhan yang beracara di dalam kehidupan dia. Waktu itu malah Tuhan memberkati kami, mungkin Tuhan melihat respon hati kami yang memang mengampuni, memberkati dia. Jadi Tuhan melimpahkan berkat-Nya, mengganti apa yang diambil oleh pembantu itu ya. Tuhan mengganti dan melimpahkan berkat bagi kami. Dan puji Tuhan, selama kami buka konter HP, karena mungkin keadaan keuangan juga kami tidak mungkin untuk menggaji servis yang untuk menyervis HP. Jujur, saya belajar servis HP. Sampai kadang saya malu, gembala kami datang, waduh hebat ya kamu ya. Perempuan, biasanya perempuan mau istri-istri pegang sutil, kalau kamu enggak pegang obeng katanya. Kadang saya malu, cuman itu yang harus saya lakukan. Karena kami tidak mungkin menggaji orang untuk ini. Pak Samuel juga tidak mungkin untuk membuka HP yang kecil-kecil, tidak mungkin dia lihat. Yang besar saja dia susah lihat, apalagi yang kecil-kecil di dalam itu. Jadi saya berusaha belajar untuk menservis HP. Ya walaupun tidak pinter-pinter amat, tapi banyak HP yang sudah saya betulkan dulu ya. Tapi sebanyak HP yang sudah saya betulkan. Itu yang kami jalani sekeluarga. Genteng bocor, ayo beb, aku ndak lihat itu katanya. Saya ndak lihat itu. Mau ndak mau, saya naik tangga tinggi-tinggi. Aduh bagaimana caranya ini? Apalagi saya ini orang yang pendek, bukan orang yang tinggi. Saya harus naik tangga, harus plafon-plafon yang terbuka, yang bocor itu ya saya harus berusaha untuk membetulkan itu semua. Bukan suami saya karena saya tidak mungkin berharap sama dia. Terus naik mobil, jujur saya ini orang yang penakut. Saya suruh naik mobil dulu tuh, saya sempat belajar mobil, tapi saya orang yang penakut. Saya tidak bisa bawa mobil ini, sempat saya belajar, 2 tahun saya tidak pernah mau bawa karena saya takut. Tapi keadaan suami saya yang membuat saya, ayo kamu harus bisa. Kalau kamu enggak bisa bagaimana kita mau jalan? Saya juga enggak bisa nyetir, enggak bisa ngelihat katanya. Jadi saya harus belajar
belajar, saya harus memberanikan diri untuk bawa mobil itu. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, Tuhan memberikan keberanian bagi saya untuk saya membawa mobil, menyetir mobil, bahkan boleh Surabaya Bali saya sudah jalani. Saya setir sendiri, bolak-balik PP. Dan saya juga boleh dari Samarinda Balikpapan 6 jam, kadang saya PP langsung, hari pagi pergi, malam saya pulang. Saya nyetir sendiri. Tuhan berikan keberanian itu. Karena apa? Karena keadaan suami saya yang memang tidak bisa untuk melakukan pekerjaan yang harusnya dia lakukan. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan saya juga menjadi saksi bagaimana sakitnya hati saya. Waktu suami saya, karena waktu itu jemaat kami ada yang perlu kami besuk. Kami mau besuk jemaat kami. Karena mobilnya, rumahnya di seberang, kami tidak, maksud saya karena kita mau jalan, tidak perlu menyeberang. Jadi saya stop di sini, suami saya turun, dia mau nyeberang ke tempat jemaat saya. Maksud saya jangan nyeberang dulu, saya mau parkir mobil. Tapi saya tidak bilang, waktu saya mau parkir mobil, tiba-tiba, loh saya ini heran, saya mau parkir mobil, kenapa loh? Suami saya sudah keseret motor 3 meter jauhnya. Ternyata dia sudah berusaha untuk menyeberang sendiri dan dia tidak melihat kalau ada motor yang waktu itu dengan kecepatan tinggi lewat. Dia tidak lihat. Dia diseret sama motor itu 3 meter. Saya jujur, saya sebagai istri, saya tahu keadaan dia waktu itu. Matanya memang tidak bisa untuk melihat itu. Dan saya merasa sangat-sangat bersalah. Setiap kali ada kejadian dia ditabrak, atau kejadian pernah dia nabrak kaca, pernah juga dia dari tangga mungkin turun karena tidak lihat undakan anak-anak tangga itu, lantas jatuh, itu saya merasa bersalah kalau saya ada saat itu di tempat itu. Sungguh saya merasa bersalah. Saya merasa saya sebagai istri, saya bukan menjadi penolong yang baik bagi suami saya. Kalau ke bandara, kalau barang banyak, jujur tidak mungkin saya suruh suami saya untuk bawa semua barang-barang kalau barang banyak. Paling dia hanya bawa geretan 1, sisanya istrinya. Untung anak saya sekarang sudah besar-besar. Kalau dulu waktu masih kecil-kecil, saya harus pegang anak saya 2, saya harus bawa barang-barang yang banyak. Tapi sekarang puji Tuhan, anak saya sudah besar-besar. Jadi kalau suami saya ini kita berangkat berempat, anak saya yang pegang trolinya, saya yang nyusun barangnya di troli, bukan suami saya ya, saya yang nyusun barangnya di troli. Jadi saya harus berusaha untuk kuat, saya harus berusaha untuk menjadi istri yang ekstra daripada istri-istri yang lainnya. Kadang saya iri kalau melihat orang, saya pernah sharing sama Pak Samuel, saya iri lihat orang. Saya bilang, orang itu turun dari mobil waktu itu malam, dia turun dari mobil, suaminya dengan cepatnya dia ambil payung, terus dia datang ke tempat istrinya, dia bukakan pintu istrinya turun, dia antar ke situ. Saya lihat itu saya sedih, Tuhan, kapan saya seperti itu ya Tuhan? Kapan saya seperti itu? Tidak mungkin saya seperti itu. Malah kebalikannya, saya yang harus buka setir, saya ambil payung, saya harus payungin dia untuk bawa ke tempat tujuan kami. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Jadi kalau ada, kami dengar berita yang katanya Pak Samuel itu tidak sakit mata, Pak Samuel itu matanya sehat, Pak Samuel itu hanya pura-pura. Sebenarnya kami ingin marah, kami berontak sebenarnya sama Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kami untuk kami tetap mengeluarkan buah itu. Tadi Pak Samuel bilang, saat tekanan datang, bagaimana roh yang ada dalam kamu itu bisa keluar sebagai buah-buah roh. Apa itu? Kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi pada saat itu berita kami terima, saya cuma bilang, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tahukah dia, kalau dia bilang Pak Samuel tidak sakit mata, sebenarnya kami yang teramat ingin kalau memang keadaan itu benar. Kalau memang keadaan itu benar, kami ini mungkin boleh dibilang lebih rindu daripada apa yang dia katakan. Saya ingin sekali kalau suami saya ini sehat. Ingin sekali. Tapi mungkin belum waktunya Tuhan untuk saat ini.
Tuhan masih memakai dia dengan keadaan matanya yang seperti sekarang ini. Tanpa air mata. Setiap 5 menit sekali harus tetes. Dibilang itu air. Boleh dicoba. Itu ada gelnya ya. Jadi dia tidak cair. Itu ada gelnya. Tetes matanya suami saya. Dan hari-hari yang sulit yang saya hadapi. Tapi Tuhan bilang begini. Tunjukkan kepada orang bahwa kamu benar-benar adalah penolong bagi suamimu. Saya ingat firman Tuhan katakan, waktu Adam diciptakan, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam. Lantas Tuhan bilang sama Adam, inilah penolong bagimu. Aku berikan penolong bagimu. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan berikan penolong bagi Pak Samuel. Ya mungkin saya yang diberikan penolong, Pak Samuel diberikan penolong, yaitu saya ini. Untuk menolong dia. Untuk membantu keadaan dia saat ini. Dan kami tahu, kalau waktu pergumulan, masa sulit, padang gurun yang kami hadapi, kalau kami dengan lemah lembut meresponi itu semua, maka berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam kehidupan kami. Seperti Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Bumi lo dimilikin, bayangkan kekayaan bumi ini berapa banyak. Bumi dimiliki bagi orang yang lemah lembut hatinya. Jadi biar pada pagi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kamu difitnah, dalam keadaan kamu mendapat tekanan, dalam kamu menghadapi padang gurun yang kamu hadapi. Keluarkanlah buah lemah lembut itu dalam kehidupanmu, maka engkau akan memiliki bumi. Engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya yakin dan percaya wanita-wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita yang menjadi penolong bagi suaminya. Amin. Coba lambaikan tangan istri-istri. Lambaikan tangan. Oh banyak ya istri-istri di tempat ini. Ya, istri-istri mau jadi penolong bagi suami yang luar biasa? Amin, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, inilah kesaksian saya. Ya, luar biasa saya. Masih banyak sebenarnya yang dia jalani menikah dengan saya, Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak hal di rumah yang sehari-hari, misalnya dia harus nyapu, ngepel, itu saya nggak dibolehin, Bapak Ibu ya, bantu cuci piring, karena percuma nanti kan dikerjain 2 kali gitu ya oleh dia lagi. Jadi sering nyapu tuh ketinggalan debunya atau kotorannya, jadi saya nggak dibolehin ngurus rumah. Dan kami di rumah nggak punya pembantu. Dia kerjain semuanya sendiri, jemput anak sekolah, udah pokok doa syafaat aja, belajar. Biar saya ngerjain semuanya, dia ngerjain semua. Dan banyak hal yang dia buat, saya bisa pakai baju seperti ini, bisa gini, itu semua karena dia, Bapak Ibu ya. Jadi behind the success of the man, there is a woman. Ya, balik keberhasilan seorang laki-laki itu ada istrinya di belakangnya yang menjadi penopang buat dia. Nah, ada begitu banyak poin yang saya bisa dapatkan dari Kejadian pasal 26 ini, tapi yang jelas adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Kita harus belajar dari satu pribadi yang mengerti arti hidup dalam tuntunan roh. Karena dengan cara itu yang membuat kita bisa mengeluarkan buah roh itu. Dan jujur nggak mudah bagi seorang suami istri bisa bercumbu-cumbuan di masa-masa sukar itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Dan mari jangan berkata kita udah tua, nggak kayak anak muda lagi. Jangan, Bapak Ibu. Ishak udah punya anak 2, tapi dia tak bisa bermesraan dengan istrinya. Itu sungguh luar biasa. Sekalipun saya dengan keadaan mata seperti ini, saya juga selalu belajar untuk menenangkan dia, jiwaninya dia sebagai istri saya. Saya sering ngajak dia dansa di kamar, saya sering ngajak dia rekreasi gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti bulan depan kami diundang lagi pelayanan ke Amerika berdua. Dan saya sangat bersyukur lewat kehidupan suami istri yang tetap sepakat dalam rumah tangganya. Tuhan mampu mengubah hidup rumah tangganya, diberkati Tuhan. Ingatkah Bapak Ibu akan Matius 18 ayat 19 bahwa jika ada 2 orang di dunia yang sepakat, siapa 2 orang itu? Suami istri. Dalam masa kesukaran, dalam masa paceklik, mari Bapak Ibu belajar baik-baik, keluarkan buah roh itu untuk saling memahami. Dan pernikahan itu kan berbicara bahwa aku pasangan yang tepat bagimu dan kau pasangan yang tepat bagiku. Bukan seperti Mur dan Paut, nggak pas dipaksakan masuk, akhirnya ya berantakan. Ketika Mur dan Paut dijadikan satu, pas cocok bisa memperkuat sesuatu benda yang menjadi pengikatnya. Demikianlah rumah tangga kita. Mari kita belajar Tuhan, aku percaya bahwa tidak menjamin kita melayani Tuhan setia, tidak menjamin badai tidak datang. Kuncinya adalah rumah tangga. Kami dipercaya Tuhan bangun gereja sampai hari juga belum kunjung selesai, Bapak Ibu ya. Saya bilang sama istri saya, aku tidak punya kekuatan buat bangun gedung sebesar itu. 8,6 miliar Bapak Ibu.
Dan saya berkata, Tuhan, saya mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Lewat apa? Sepakat. Jangan karena masalah kecil rumah tangga kita jadi berantem suami istri. Jangan karena hal-hal yang gak enak hati membuat suami istri kehilangan kesalahpahaman. Itu membuat berkat gak bisa datang. Kalau Anda baca ayat 12, maka Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Itu dimulai dari masa paceklik, istrinya sepakat ngajak. Saudara bayangin dalam keadaan kami masa sukar, Bapak Ibu. Saya bisa menenangkan istri saya untuk mengerti arti menabur, Bapak Ibu. Ayat 12, Anda baca ayat 12. Dia berkata begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara dengan baik, sekalipun kami tinggal di daerah terpencil seperti Bontang, tapi hari ini berkat kami berkat metropolitan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kuasa daripada hidup pernikahan yang penuh dengan buah roh. Ingat baik-baik, buah kemurahan itu muncul ketika masa paceklik Tuhan berikan buat kita. Ketika suami istri tidak pernah berhenti menabur dengan baik-baik, hidupmu akan diberkati Tuhan. Sekali pada masa paceklik sekalipun. Benih yang seharusnya dimasak untuk dimakan Ribka sama anak-anaknya, Ribka setuju dengan suaminya untuk ditabur, Bapak Ibu. Ribka nggak ngelarang suaminya, jangan mas Tuhan bukan tidak makan. Aku biasa makan sehari 3 kali, ditabur karena tinggal sekali seharian. Nggak mau mas, jangan mas. Ribka bisa ngelarang itu kalau dia mau. Tapi hari itu dia topang suaminya nabur, sepakat dalam menabur, diberkati Tuhan luar biasa. Beberapa bulan lalu kami mau jual mobil kami Innova untuk bangun gereja karena nggak ada yang nabur. Saudara, ada 2 pengusaha kaya di Indonesia yang berkata gini, kurang berapa penggunaannya? Ada satu lagi berkata, kami akan transfer Pak. Tapi sampai hari ini mereka nggak transfer. Saya nggak nagih, sama sekali nggak. Saya nggak mau SMS dia, Pak, mana janjinya? Saya nggak mau. Dan saya berkata, Tuhan, aku hanya mau mengandalkan Engkau. Nggak ada yang nabur, nggak apa-apa, mobil saya jual, saudara. Pas saya bawa ke Samarinda, mau saya jual, saya bawa ke salon mobil, mau di make up, saya pergi ikut seminar. Nah Bapak Ibu, saya waktu itu diantarin sama full timer saya. Kami ikut seminar, mobilnya di salon. Waktu kami ikut seminar ada suara di hati. Itu gereja juga lagi bangun di Samarinda. Namun nabur buat gereja ini. Loh, nabur Tuhan. Aku juga lagi bangun Tuhan. Saya tidak punya uang. Yang mobil yang kamu bawa saya tabur. Loh, itu mobil buat dibontang Tuhan. Tabur, saya akan kekuasaku. Saya pegang firman Tuhan. Saya berkata Tuhan, kalau nanti aku dipanggil sama pendeta itu, didoakan, saya akan kasih mobil saya. Betul Bapak Ibu, itu pendeta dari Singapura, gak kenal saya. Namanya George Anadorai. Tiba-tiba dia bisa panggil saya. Di sini seorang pendeta sakit mata. Saya panggil maju ke depan. Wah, kita saudara. Semua mata 120 pendeta gereja kami memandang ke saya. Pak, dipakai maju Pak. Saya maju dipakai Pak. Oh, saya gemetar saudara. Saya gemetar bukan karena didoain. Saya gemetar karena mobil saya hilang. Tuhan, waduh, saya maju ke depan. Saya didoain sama pendeta ini. Sekalipun kau cacat mata, dia nggak tahu saya loh Bapak Ibu. Sekalipun kau cacat mata, percaya Tuhan akan berikan kesembuhan kepada dan segala macam. Kau akan dipakai Tuhan bukan untuk Indonesia, akan menjadi penghibur bagi bangsa-bangsa. Ada 3 provinsi di Indonesia punya kata timur. Engkau salah satu yang keluar dari Kalimantan Timur. Wah, kita saudara. Saya kata Tuhan, kau ajaib. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, sebentar Tuhan ya. Kan nggak boleh nabur kalau nggak sepakat sama istri. Saya telepon istri saya, Tuhan, kalau istri saya nggak setuju, maaf Tuhan, mobilnya juga saya nggak kasih Tuhan. Masih nambah lagi saudara. Tapi ya gitulah, puji Tuhan. Untungnya punya istri yang rohani saudara. Saya telepon istri saya nangis gitu ya. Baby, ini mobil diminta Tuhan mau disuruh ambil gereja ini gimana dia? Kita ini gimana? Ya memang Tuhan minta ya kasih saja katanya. Dengan penuh sukacita kami sepakat menabur, kami tabur mobil itu. Saya cari ketua pembangunannya yang punya hotel di gereja Samarinda. Saya kasih deh Pak, ini saya tabur untuk gereja di sini. Loh, Bapak ini gembala sih bukan pengusaha, lagi bangun juga lagi butuh kepala tabur. Tuhan dorong saya untuk kasih Pak, tanda-tandanya ini semua Pak. Wah dia nangis Pak, di sini banyak pengusaha kaya tapi tidak ada nabur mobilnya buat gereja di sini. Tapi malah Bapak nabur mobil, Tuhan suruh saya kasih Pak. Dan saya tahu kami pulang, tidak terjadi apa-apa. Tapi besoknya, Tuhan bikin ayat ini terjadi dalam diri kami. Saya diberkati luar biasa. Ada orang Jakarta sini, saya nggak kenal dia, bisa transfer sampai 200 juta Bapak Ibu. Orang lain saya nggak kenal dia cuma ada JCC. Dia transfer saya, Pak, lagi bangun ya Pak, saya diberkati Tuhan. Ini Pak, tagihan saya masih nyangkut, tapi saya nabur dari masa paceklik buat Bapak. Saya nabur dari masa paceklik untuk Tuhan. Ada orang lain digerakkan Tuhan nabur pada masa paceklik untuk saya. Jadi kasih 1 juta. Lalu ada orang lagi di Serpong bisa transfer 100 kursi buat saya Bapak Ibu untuk gereja kami yang bangun. Kemudian lagi orang di Surabaya bisa kasih kalung warisan satu-satunya. Cuma yang dia punya satu dia kasih buat gereja kami Bapak Ibu. Saya berkata Tuhan kau begitu ajaib. Lalu seorang tukang di rumah saya pergi ke rumah jam 9:30 pagi. Besoknya nih Bapak Ibu. Pak ini untuk Bapak semuanya. Nota putih segini tebel ini. Apa itu Pak? Ini semua nota tagihan pagar gereja Pak. Tuhan dorong saya untuk lunasi semua pada boleh ditagih. Saya stempel di depan saya. Ditempel semua di depan saya itu nota putihnya.
Sampai akhirnya berkata, Tuhan, aku menabur di masa paceklik. Kau gerakkan orang-orang yang di masa paceklik nabur untuk saya. Dan Tuhan luar biasa, sampai hari ini gedung itu terus mengalami mujizat. Dan saya melihat keajaiban Tuhan terjadi. Asal kau mengerti, kalau kau punya buah roh keluar, dahsyat Bapak Ibu. Anda akan menjadi pribadi yang mampu menjadi saksi bagi banyak orang. Semua orang Bontang tahu. Kalau Anda pergi ke Bontang, tanya aja pendeta tidak punya mata, semuanya tahu saya Bapak Ibu. Itu Pak Samuel Irwan depan. Dan saya berkata, Tuhan, sekalipun mata saya kabur, tapi saya punya mata yang terang untuk melihat rencana Tuhan. Dan itu Allah yang ajaib yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nanti sisi kedua akan saya sambung lagi. Dan mari kita belajar pada pagi hari ini untuk mengerti arti bagaimana hidup dalam tuntunan roh, supaya rumah tanggamu diberkati dan buah roh menjadi saksi kita bagi banyak orang. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang mau menuntun kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.